Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan lanjutkan tutorial kita tentang pembahasan soal-soal dinamika rotasi gitu ya. Nah, saya punya soal lagi seperti ini adik-adik ya. Jadi saya punya sebuah katrol, ini sebuah katrol itu mempunyai jari-jari sebesar M, gitu. Jari-jarinya sebesar R, kemudian masanya sebesar M besar gitu. Nah, kemudian dikaitkan dengan tali, di mana tali yang sebelah kiri ini dihubungkan dengan massa M1, kemudian ini yang sebelah kanan dengan massa sebesar M2 gitu. Nah, kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda yang pertama. Ini dari pusat sini kita ambil ke bawah, lurus itu ya, kita beri nama W1. Ini adalah gaya berat untuk benda yang pertama. Nah, sementara untuk benda yang kedua, ini kita tarik garis ke bawah, dari pusat situ ya, dari pusat benda ke bawah, namanya adalah W2. Nah, kemudian di sana ada T2 gitu. Nah, kita lihat untuk M1-nya, dia mengalami gerak translasi. Nah, kalau ini berat bebannya yang kedua itu lebih besar, maka dia akan bergerak ke arah situ. Nah, bergerak ke arah sana. Oke. Nah, dan menurut hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A, akhirnya untuk yang benda pertama dia peroleh seperti ini, bahwa T1-nya ini sama dengan M1 dikali dengan A gitu. Nah, sementara yang benda kedua dengan hukum 2 Newton juga, karena dia geraknya ke bawah, maka yang didulukan adalah W2. Nah, geraknya ke bawah. Kemudian ada yang mengurangi beratnya B2. Siapa? T2 ini. Ya, ini dikurangi oleh T2. Nah, maka jadinya W2 minus T2 sama dengan M2 dikali dengan A. Jadi seperti itu. Nah, lalu dengan pindah ruas ya, ini T2-nya saya positif, kemudian M2G ini adalah W2. Hati-hati, ini adalah M kecil ya. Ini adalah W2 dikurangi dengan M2A itu. Nah, di sini kita lihat untuk yang translasi sudah selesai, kemudian kita beranjak ke yang gerak rotasi yaitu katrol. Gitu. Nah, di katrol itu kesesuaian dengan hukum 2 Newton ada di sigma tau sama dengan I alfa ini. Nah, gitu. Nah, taunya sama dengan gaya dikali dengan jarak jari-jari dari katrol itu. Nah, momen inersia ini adalah momen inersia dari silinder pejal, yaitu setengah mr kuadrat, alfanya A per R. Nah, coret kiri kanan ya ini, coret kiri kanan, sehingga kita tinggal punya F dikali F sama dengan setengah mr kuadrat, setengah ma kuadrat, gitu. Nah, gaya yang menyebabkan si roda ini berputar tidak lain adalah T2 ini. Kan dia tarik ke bawah, akhirnya dia berputar. Nah, berarti T2 ini kita kurangi T1 gitu, karena geraknya ke sana. Gitu. Geraknya ke bawah. Jadi T2 ini kita kurangi T1 sama dengan setengah M besar dikali A. Ini adalah massa dari katrol. Nah, kita gabungkan antara translasi dan rotasi, akhirnya ketemulah ini. Oke, jadi ada M2G ini untuk T2-nya minus M2A, kita kurangi T1. T1-nya mana ini? Nah, gitu, sama dengan setengah M besar dikali A. Maka dengan demikian di sini ada M2G. Ya, ini yang A-nya kita kumpulkan ke kanan. Ya, A-nya dikumpulkan ke kanan jadi positif semua. Kemudian A kita keluarkan dari masing-masing ini ya, masing-masing sukunya ini kita keluarkan sehingga tinggal punya ini, jadi G-nya, sehingga ketemulah percepatan sistem. Jadi seperti ini. Jadi M2 kita bagi setengah M besar plus M1 plus M2 dikalikan dengan G-nya. Ini adalah percepatan sistem. Nah, terkait bagaimana nanti seandainya ditanya berapa tegangan tali T1, masukkan ke sini. Nah, gitu. Ya, berapa tegangan tali T1 hanya dari hasil ini masukkan ke sana. Berapa tegangan tali pada T2 masukkan ke sini. Nah, gitu. Selesai kan? Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana seandainya kita disuruh nyari berapa percepatan sudut dari roda ini. Nah, gitu. Berapa percepatan sudutnya. Nah, ini ada alfa kan? Percepatan sudut itu tidak lain adalah A per
R. Nah, ini seperti ini. Oke, percepatan sudutnya adalah A per R. Nah, tinggal masukkan angka. Oke, selesai. Nah, saya lanjut ke soal yang berikutnya. Wah, ini lebih menantang ya soalnya gitu. Soal yang lebih menantang lagi. Ini adalah bidang miring. Oke, bidang miring, ada katrol, yang ini ada R dan M. Berarti ada jari-jari katrol dan ada massa katrol. Kemudian ini licin dulu ya. Ini apa kita bahas bagaimana kalau permukaannya licin. Ya gitu. Nah, ini akan berbeda kalau nantinya permukaannya kasar. Nah, itu lebih menantang lagi soalnya nanti. Oke. Nah, pada saat benda seperti ini ada M1 dan M2 gitu ya. Nah, kita lihat di M1 dulu. M1 kita tarik garis normalnya ke sana. Ya, gambarnya garis normal itu dari bidang sentuhan antara dua benda ini, antara benda dengan bidangnya. Ini yaitu tegak lurus ke sana. Nah, ini adalah garis normalnya itu. Kemudian langkah yang kedua adalah menggambar W-nya ini, gaya beratnya harus diambil dari pusat. Tidak boleh sembarangan ya. Harus dari pusat ini ke bawah, seret itu. Nah, namanya adalah W1. Nah, gitu. Namanya adalah W1. Kemudian ada sudut kemiringan sebesar alfa. Nah, ini sudut kemiringannya adalah sebesar alfa. Maka alfa ini kalau kita pindah sudutnya itu bisa ke situ kan ya. Bukan ke situ. Ya, tidak ke arah situ tapi ke sana. Nah, dengan demikian maka yang sisi sebelah sini adalah x-nya gitu. Sehingga kita dapatkan V cos alfa. Nah, itu ini adalah V cos alfa. Nah, kemudian yang arah sumbu Y ini ya, yang arah sumbu Y kan otomatis kalau theta di situ. Nah, gitu. Ini apa sisi depannya, sisi depannya. Maka kita peroleh V sin alfa, V sinus alfa. Nah, seperti itu. Nah, sementara untuk yang benda yang kedua karena dia geraknya ke nah ini ke bawah dengan percepatan sebesar A. Gitu. Apa harus ini ke bawah? Tidak mesti harus ke bawah. Bisa jadi kalau misalkan ini licin benar, kemudian masanya lebih besar ini gitu dan sudutnya barangkali lebih besar lagi, maka ini bisa jadi ke atas. Nanti akan beda tinjauannya gitu. Nah, ini sementara saya anggap gerak benda ke arah situ, percepatannya ini ke bawah. Oke, kalau ke bawah berarti ini kita uraikan dulu dari pusatnya sudah ada W2, yang ke atas ada T2. Nah, kita lihat untuk yang translasi dulu M1 ya. Nah, menurut hukum 1 Newton, hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton itu sudah kita pahami bersama bahwa sigma F sama dengan M kali A, yaitu M1 dikalikan dengan A. Nah, karena geraknya ke arah sana, geraknya ke arah situ, ke sana, maka kan kita dulukan gaya yang searah geraknya, berarti mana T1. Itu ya kan T1. Nah, T1 kita kurangi apa? Kita kurangi W sin alfa. Ini yang ke arah situ. Kita kurangi W sin alfa. Jadinya gimana? T1 ini pindah ke kanan jadi plus M1G sin alfa. Nah, ini adalah rumusan yang kita peroleh dari M1. Nah, sementara di M2 kita punya ini geraknya ke bawah. Berarti yang ke bawah kita dulu kan kita kurangi T2 ini. Kita kurangi T2 sama dengan M2 dikali A. Nah, sehingga T2-nya pindah ruas jadi positif sama dengan W2 kita kurangi M2A gitu. W2-nya adalah M2G min M2A ininya gitu. Nah, sehingga sudah punya T1 dan T2. Nah, kita belum bisa mendapatkan sesuatu dari sini, maka dengan bantuannya si roda ini ya. Nah, roda yang melakukan gerak rotasi, nah ini atau katrol ya, roda atau katrol, maka kita punya sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, di sini ya penggabungan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Oke, yang rotasi kita lihat katrolnya dulu, masanya M besar, jari-jarinya R besar gitu. Nah, yang menyebabkan si katrol ini berputar siapa? Nah, siapakah yang menyebabkan katrol ini berputar? Tidak lain adalah tali yang menarik dia ke bawah ini.
gitu. Sehingga nanti gayanya yaitu T2 kita kurangi T1 gitu. Nah, ini gayanya nanti T2 min T1. Nah, seperti ini. R-nya kita coret sama seperti cerita-cerita sebelumnya. Tinggal setengah M besar dikali A, yaitu massa katrol. Nah, kayak gitu. Nah, kita gabungkan T1-nya ini substitusi, T2-nya itu substitusi. Nah, lihat ini. Nah, jadinya M2G min M2A minus, hati-hati ini dikurung dulu. Ya, dikurung dulu biar nanti tidak terkecoh dengan tanda gitu ya. Hati-hati kalau tanda salah maka nanti berikutnya juga salah itu. Nah, berarti ini T1. Nah, ini T1-nya saya kurung begini jadinya setengah MA. Nah, kita pindah tempat. Oke, ke sana. Kita pindah tempat. Nah, kita lihat ini M2G minus M2A. Ya. Kita kurangi M1A. Ini min M1A. Kita min lagi M1G sin alfa. Hati-hati ini tandanya min M1G sin alfa sama dengan setengah MA gitu. Oke. Nah, jadinya kayak gini, G-nya kita kumpulkan, kemudian A-nya juga kita kumpulkan, pindah ruas begitu ya. Oke. Nah, ini ada G-nya, jadinya seperti ini, maka ketemulah percepatan sistem ini. Ya, jadi A-nya sama dengan M2 ini kan dikali dengan G-nya dibagi dengan ini penjumlahan massa masing-masing ditambah setengahnya ini, setengah dari massa katrolnya. Jadi ya gini untuk mencari percepatannya. Sama dengan hal sebelumnya, kalau nanti udah disuruh nyari berapa tegangan talinya untuk benda yang pertama di sini, ini masukkan ke sana. Kalau angkanya sudah ada, maka tinggal sederhana nanti tinggal masukkan ke sini. Nah, ini A-nya. Oke, ketemu kan? Nah, begitu juga untuk tegangan tali yang kedua. Ini ketemu di sini. A-nya masuk ke situ. T2-nya ketemu. Nah, berapa percepatan sudut katrol ini? Nah, masuk ke sini alfa sama dengan A ini dibagi dengan jari-jari katrolnya. Oke, jelas kan sekarang? Nah, tinggal nanti menyesuaikan angka-angka yang dimaksudkan di soal itu berapa besarnya, tinggal masuk aja, selesai semuanya. Oke. Kita akan ketemu lagi untuk tutorial pada soal-soal yang lebih menantang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.